maka ketidaktahuan itu harus menjadi pedoman yang lebih mendasar dibanding pengetahuan. Karena yang Anda ketahui itu jauh lebih sedikit daripada yang Anda ketahui. Nah, orang Barat itu susahnya adalah tradisi modern, yang dia tidak ketahui dianggap tidak ada, kan begitu. Itu dia tidak akui, kan begitu. Padahal yang Anda tidak ketahui itu mungkin semiliar kali lipat daripada yang Anda ketahui. Tidak ada sesuatu yang tidak ajaib dalam kehidupan ini. Pak Muzamil kok bisa jadi Pak Muzamil jadi anaknya Pak siapa di Bangkalan. Dulu kan Tuhan mau nawarin dia kan susah, wong dia belum ada. Jadi misalnya kalau demokratis kan Tuhan nanya dulu kamu mau lahir jadi anaknya siapa? Kamu mau lahir di mana? Lo mau bagaimana? Tanya gimana dia belum ada kok. Maka Tuhan harus otoriter, harus diktator, harus menentukan ciptaannya. Ini saya jadikan Muzamil, saya jadikan Kiai Baksul Masail, ini saya jadikan Nomo Kuswoyo, ini saya jadikan Tanto dan seterusnya. Itu tidak ada demokrasi karena ketika itu Anda belum ada, mau demokrasi sama siapa Tuhan. Dan itu semua ajaib, semua itu misterius, semua itu tidak bisa Anda jawab. Sehelai rambut Anda itu tumbuh, itu kan Anda tidak bisa jawab itu. Bagaimana itu kok? Anda makan tinggal makan kok dibagi-bagi dhewe karo onderdilmu, ono sing dadi gizi, ono sing dadi kalori, ono sing dadi energi, ono sing dadi tai sak piturute. Itu kan semua tidak bisa kita pahami. Kita tuh tinggal enak, tinggal dapat keuntungan dari Allah gitu. Tinggal enak urip. Kuwi wis nyolong dana Covid coba. Kuwi wis nyolong dana bansos coba. Padahal wis penake koyo ngene urip itu loh. Udah penak sekali tuh. Kita tuh tinggal enak, tinggal makan. Kita makan tempe berasal dari kedelai dan kita tidak bisa bikin kedelai karena yang bikin kedelai adalah Allah, gitu kan? Itu pun tidak pernah kita ingat, Mas. Bahwa yang bikin tempe itu manusia. Dari kedelai jadikan tempe, tempe jadikan tempe penyet, kan gitu kan? Tapi yang menciptakan kedelai kan Allah. Nah, kita tidak pernah ingat dan tidak pernah makan tempe dengan rasa syukur kepada Allah karena mengingat bahwa kedelai itu yang menciptakan dari Allah. Menciptakan kedelai itu mungkin sederhana bagi Allah, tapi kalau Anda bayangkan, kok punya ide tentang kedelai loh Allah itu. Kok yang dua ide gitu. Kalau Anda yang dikasih Allah perintah, udah kamu bikin makhluk, itu kan ide Anda akan beda Mas. Coba ada ide kok, ada kepala, ada matanya, ada hidungnya, ada bulu hidung, ada idep, ada apa. Itu kan Allah tuh kok punyanya ide itu. Anda lihat film-film barat tuh kalau sudah bikin alien segala macam itu kan tidak ada yang kreatif Mas. Semua cuma mirip-mirip manusia, cangkeme diambake, irungnya didawake, Pinocchio segala macam itu kan. Tapi jadi sebenarnya yang maha kreatif itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu niru-niru saja. Wong ki gari niru, gari mangan, gari penak kok isih kafir, kok isih balelo, kok isih kan gitu kan masalah manusia sekarang. Kurang ngopo toh? Wong detak jantung kita aja kita tidak bisa berbuat apa-apa kok. Kita tidak bisa menentukan akan berdetak terus apa tidak kan tidak bisa. Itu aja kita tidak ingat kok Mas. Itu yang namanya eling lan waspada tadi itu Mas. Loh, wong kamu itu darahmu mengalir aja kamu tidak ingat sangkan parannya kok. Kok bisa darahmu mengalir, kok bisa jantungmu berdetak, kok bisa rambutmu tumbuh, kok bisa ini, kok bisa itu, banyak sekali yang kita mau tidak mau harus bertakwa kepada Allah. Dan untuk itu kita harus selalu ingat takwa gitu kan. Zikir, takwa, ingat waspada gitu. Nah untuk Anda ketahui di Ma'iyah, kata takwa kan pada umumnya diterjemahkan menjadi takut. Kan? Takwa kepada Allah adalah takut kepada Allah. Saya tidak mengatakan itu salah, cuman menurut saya yang lebih tepat adalah waspada. Nah kewaspadaan terhadap Allah dan para ciptaannya, kepada Allah dan kekuasaannya dan seterusnya itu melahirkan rasa takut bisa. Tapi kalau takwa itu, kalau takut ya khauf. Takut itu ya khauf, la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu takut tuh khauf Mas. Maka menjadi kopiah Mas. Khaufiyah, kopiah itu dari kata khaufiyah. Terus karena lidah Jawa terus jadi kopiah kan Mas. Nah, itu artinya lambang dari ketakwaan atau ketakutan kita kepada Allah SWT, namanya kopiah kan gitu. Ya, gitu ya betul kopiah. Maka kalau kita pakai kopiah nggak berani macam-macam gitu. Iya. Ini polisi yang di kepala. Kan enggak mungkin Mas, kue kok kupluan kopiahan terus nang doli kan ya rapi nak Mas. Enggak mungkin ya Mas. Ya, jadi kopiah ini kan polisi yang polisi moral, polisi
polisi spiritual yang menjaga kita kan gitu. Nek orang ngaku koplok kok ini ora apa-apa nang doli. Ning wis ora iso ya Mas ya. Oke teman sekalian, mohon maaf saya banyak bicara, tapi intinya saya ingin mengkontribusikan kepada teman kita dari Mafaza, dari dia sekolah di Amsterdam Mas Nomo, yang bikin disertasi mengenai Pranoto Mongso dan sosiologi pertanian dengan prinsip Pranoto Mongso itu dan seterusnya. Dan jadi Pranoto Mongsonya Allah ya putaran-putaran tadi itu kalau menurut saya. Jadi mungkin harus browsing Cokro Manggilingan ya ya. Cokro Manggilingan itu menurut saya itu ilmu inti dari kebatinan Jawa. Saya tidak berarti saya ini orang aliran kepercayaan ya. Bisa juga sih saya orang aliran kepercayaan asal bukan lembaganya gitu ya. Tapi kalau saya disebut aliran kepercayaan ya iya kan iman Anda kan harus Anda breakdown dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan dialektika, dengan logika dan seterusnya. Dia menjadi sistem kepercayaan kan begitu. Kira kita ada pertanyaan lagi untuk Mas No. Kalau enggak kita satu nomor dari Kiai Kanjeng khusus. Ini Mas Tanto akan menyumbang satu nomor yang ruwet. Karena Mas Tanto ini sarjana musik. Dulu kenal saya ketika dia masih mahasiswa Akademi Musik Indonesia, nonton bareng di Suryo Diningratan kalau enggak salah. Dan saya tidak menyangka bahwa dia sekreatif itu dan segila itu kan itu. Nah, nanti dia akan menyumbang satu nomor. Saya tidak yakin Kiai Kanjeng akan mampu meladeni tingkat makrifat musiknya Mas Tanto, tapi beliau nanti mungkin akan main piano sendiri atau apapun, monggo, saya ngikut. Tapi sebelum itu ada pertanyaan lagi untuk Mas Nomo, satu kali lagi Mas. Monggo Mas. Nanti puncaknya tetap saya akan minta kepada Pak Muzamil untuk menjelaskan beberapa ayat Pak Muzamil. Terutama Al-Hujurat Pak Muzamil. Al-Hujurat. Karena semua kasus yang menyangkut bangsa Indonesia sekarang semua terhimpun di surat Al-Hujurat juz 26 itu. Dari awal sampai akhir ya Pak Muzamil ya. Semua itu ada dijelaskan oleh Allah di situ dengan cara Oke. Untuk Mas siapa tadi? Mas Gofur ya. Saya nggak berani bicara sendiri, tapi ada yang cukup lancar untuk bahan perbandingan lah. Di Kecamatan Sawangan, Dusun Wonolilo. Desanya Wonolilo, dusunnya macam-macam, ada Windu Sabrang dan sebagainya. Itu pada tahun 2005, itu Tempo nulis panjang, mungkin bisa ada Pak Seno Joko Suyono sama Idayani nulis tentang desa dengan naskah-naskah kuno. Yang tahun 1822 diambil oleh sarjana Jerman sebelum perang Diponegoro, kemudian 1855 ya ratusan juga dibawa ke Arsip Nasional di Jakarta. Sarjana Inggris harus Stewart apa-apa. Terus 2005 kalau yang dari Duta Satya Sanata Dharma Romo Kuntoro barangkali soal Pranoto Mongso itu sekarang masih ada satu sesepuh. Kalau saya memang tidak sebelum rasional, saya tidak diskusi setiap bikin acara. Memang ada Pak Bambang Santoso, Pak Sitras. Saya selalu kegiatannya taklid. Baiknya tanggal berapa? Baiknya jam berapa itu saya selalu manut. Meskipun lupa hitung-hitungannya Jumat Kliwon, Jumat 8, Kliwon 6. Pokoknya enggak diskusi manut gitu. Juga soal COVID. Jadi kata kuncinya Windu Sabrang. Itu juga Ronggo Warsito banyak ambil dari situ. Para begawan gunung itu Merapi Merbabu, ada desa Dekso, kiainya itu Daksa, lupa. Tapi kalau sudah sampai Wonolilo itu nanti terkait dengan Keraton Kasunanan, bagaimana perhitungan-perhitungan soal waktu tadi menurut Pujangga Desa, yang itu perjalanannya juga terkait dengan Majapahit, Sangasari, Majapahit, Demak, Pajang, terus abad 16 itu simbol-simbol Sanskrit dan Islam ada di situ.